Oke, jadi hari ini kita mau persiapan pas fisika ya. Lebih ke fisikanya gitu ya kita untuk kelas 9. Oke. Nah, materi untuk pasnya nanti insya Allah materinya fisika ya, yang fisikanya itu nggak jauh-jauh dari yang listrik statis, listrik statis, dan nanti ada listrik dinamis. Dinamis. Nah, listrik statis ini kan listrik yang diam ya. Nanti awalnya itu kalian jauh-jauh, pembahasannya itu nggak jauh-jauh tentang atom, molekul, dan zat ya. Pertama untuk kimianya mungkin nanti ini. Nah, terus nanti kalian belajar tentang ini, hukum Coulomb. Hukum Coulomb. Nah, terus kalian nanti juga belajar tentang hukum Ohm. Nah, untuk listrik dinamisnya nanti ini listrik dinamis kan berarti listrik yang bergerak ya. Nanti hukum Ohm ini diulang lagi sebenarnya. Hukum Ohm. Terus tentang biasanya itu kalian harus mencari daya listrik ya. Daya listrik. Terus energi listrik. Energi listrik dan sebagainya. Oke. Nah, ini untuk mungkin apa ya bahasan besarnya. Aku review sedikit aja ya untuk persiapan kalian menjelang pas nanti. Oke, dari yang pertama. Oke, kita ke pembahasan listrik statisnya dulu nih, guys. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa, guys? Ini adalah gambar atom. Nah, di dalam atom itu terdiri apa aja? Ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Nah, proton ini yang bermuatan negatif, proton bermuatan positif. Nah, terus neutron ini tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Nah, dan yang berarti ini, yang abu-abu ini apa? Yang abu-abu berarti apa? Proton, neutron, atau elektron? Hai guys. Neutron. Betul. Yang abu-abu adalah neutron. Yang ini yang ada tanda positif ya jelas ini proton. Nah, yang ada tanda negatif ini adalah elektronnya. Nah, jadi atom itu di inti ada neutron dan proton. Nah, sedangkan di orbit atau di lintasan pinggirannya itu dikelilingi oleh elektron gitu ya. Nah, sekarang kita ya disuruh menentukan nomor atom dan nomor massa pada model atom di samping. Nah, kalau kalian sama guru kalian itu misalnya di sekolah disuruh beli ini loh, tabel periodik. Nah, di tabel periodik ya, tabel periodik unsur. Unsur di alam kan banyak ya, ada oksigen, ada helium, nitrogen, sulfur, terus xenon, banyaklah unsur-unsur di alam ya. Nah, tapi kalian juga harus tahu ya, dia itu nomor atomnya berapa, nomor masanya berapa, dari apa. Nah, dari ini nih identitasnya ada proton, elektron, dan neutronnya. Nah, misal ya kita itu punya unsur, bilang aja X lah ya. Unsur X ya, ini punya A di atas dan Z. Nah, di mana X ini adalah lambang unsur, terus untuk A itu adalah nomor massa. Nah, untuk Z ini adalah nomor atom. Nah, cara menentukannya gimana, Kak? Nah, cara menentukannya ya, guys. Nah, nomor atom itu sama dengan jumlah si proton. Oke.
Nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Bentar ya. Oke, nomor atom adalah jumlah proton ya. Oke, nomor atom di sini adalah jumlah proton. Nah, sedangkan untuk nomor massa itu adalah nomor atom ditambah jumlah neutron. Nah, berarti kalau dari soal ini nomor atomnya berapa nih? Sesuai jumlah protonnya yang bermuatan positif. Berarti nomor atomnya berapa, guys? Ada berapa di sini nomor si protonnya ada 2. Berarti nomor atomnya ada 2. Terus nah ini berarti ini ya nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Nah, berarti ini jumlahnya adalah 2. Nah, nomor massa, nah ini berarti ya udah proton, kan nomor atom itu proton ya. Nah, ditambah si neutronnya. Nah, protonnya ada 2, ya kan, yang bermuatan positif. Neutronnya ada 2 nih. 2 tuh. Ya jelas berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti yang benar yang mana? A, B, C, atau D, guys? Halo? Yang benar yang mana, guys? Ya, yang A, benar ya. Yang A. Oke, kita yang A nih. Karena apa? Nomor atom itu si jumlah proton yang bermuatan positif, terus si nomor massa ya proton ditambah neutron yang ada di dalam inti itu sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari Kail, Azla, Zamira, terus Ki, ada yang mau ditanyain? Enggak, insya Allah. Oke, jelas ya, semoga bisa diikutin. Oke, aku lanjut kalau gitu ke nomor 2. Oke, di nomor 2 ini, nah masih berkaitan sama yang tadi, kita disuruh mencari jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Coba Zamira, coba dijawab ini, nomor 2. Protonnya ada berapa? Proton. Protonnya 2. Oke, proton 2. Terus neutronnya ada berapa? Neutronnya 2. 2. Terus elektronnya ada berapa? 2. Oke, 2. Nah, di sini nggak ada jawaban yang benar ya semua ya. Oke, nggak ada kan ya, karena ini 2, 2, terus ini 2 elektronnya. Ya, kita buat lah ya, tidak ada yang benar ya, harusnya ini. Set, 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 gitu. Dari sini tidak ada yang benar, oke ya. Bisa dipahami sampai sini guys, ya. Mudah ya. Oke, nomor 3 sekarang. Nah, ini baru kita masuk ke gaya Coulomb. Gaya Coulomb ya. Nah, kita masuk ke gaya Coulomb. Ini adalah gaya interaksi. Ini bisa tolak-menolak, atau tarik-menarik antar muatan listrik. Nah, muatan listrik itu simbolnya itu ya adalah Q, ya, Q. Nah, gaya Coulomb ya kita simbolin aja F dari apa? Force ya. Bahasa Inggrisnya gaya kan force. Nah, kita bisa rumusin F itu sama dengan kakiku remuk-remuk. Aku ngapalinnya gitu. Kakiku remuk-remuk. Ya, kaki 1, Ki 2 dibagi R kuadrat. Di mana nilai K ini adalah 9 kali 10 pangkat 9, satuannya itu adalah apa ya? Gaya Coulomb. Ini kan Coulomb kuadrat, nanti ini per meter kuadrat.
Nah, ini nanti harusnya satuannya adalah Newton. Ini meter kuadrat per kulom kuadrat. Nah, ini ya satuannya si K. Oke, nah berarti ini, oh ya, Q tadi ini adalah muatan listrik. Nah, sedangkan ini adalah R, jarak antar muatan. Nah, ini satuannya biasanya meter. Nah, ini satuannya adalah kulom. Nah, gambarannya gimana, Kak? Misal, ini aku punya muatan negatif dengan muatan negatif. Ini Q1, ini Q2. Misalnya aku punya Q1 itu minus 2 kulom, yang Q2 itu minus 2 kulom. Berarti, atau 3 lah ya, 3. Nah, ini jaraknya terpisahkan sepanjang R. Nah, misalnya R aku punya 2 meter ya. Berarti gimana Kak gayanya? Ya udah, F ini adalah kakiku, kaki 1, ki 2 per R kuadrat ya. Nah, berarti bisa kita hitung 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat satuannya ya. Nanti dikali dulu. Dikali sama Q1. Q1-nya itu minus 2 kulom ya. Dikali, ini aku. Nah, dikali nilainya itu minus 3 kulom dibagi dengan R kuadrat. R-nya itulah adalah 2 meter dikuadratin. Nah, nanti itu hasilnya berapa berarti? Ya kan satuannya saling hilang nih. C kuadrat, C, C. Terus meter kuadrat sama meter kuadrat nanti hilang. Berarti tinggal 9. Nah, minus 2 kali minus 3. Positif kan jadinya. Nah, ini 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 dibagi 4 dikuadratin. 4 dikuadratin, 2 dikuadratin jadi 4. Nah, nanti kalian dapetin ini berapa? Ini ya, 9, ini 2, ini 3 ya, tinggal 3. 9 kali 3, 27. Nah, ini berarti 27 per 2 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, 27 bagi 2, nanti kalian dapat nilainya adalah, apa nih? 27 per 2 itu 13,5 Newton. Nah, ini F12 ya, muatan 1 terhadap 2. Nah, ingat, karena ini muatannya negatif dengan negatif, kira-kira gimana muatannya? Tarik-menarik atau tolak-menolak kira-kira, kalau muatannya sama? Kalau muatannya sama gimana? Tarik-menarik atau tolak-menolak? Betul, tolak menolak. Nah, nanti kalau muatannya berbeda nih, baru bisa dia itu tarik menarik. Seperti itu guys. Nah, ini contoh ya. Sekarang untuk nomor 3 berarti gimana? Kita tulislah yang diketahui. 2 buah muatan yang sejenis. Nah, ingat, ini muatannya sejenis ya. Besarnya sama. Berarti kita buat nih. Q1 sama dengan Q2 karena sama nih muatannya. Berada pada jarak D. Nah, R-nya kita gantiin dengan D misalnya nilainya. Nah, dan gaya saling tolak-menolak. Jelas ya tadi karena muatannya adalah sejenis. Nah, agar gaya tolak-menolak. Oh, ini nilainya F1 nih berarti. Oke, ini tadi R1 itu sama dengan D. Nah, ini punya gaya F1. Nah, agar gaya tolak-menolaknya menjadi setengah, 1/6. Berarti kalau misalnya F2, kita pengen 1/6 dari F1. Oke, pengen 1/6-nya nih. Nah, jarak kedua muatan harusnya gimana? Berarti R2-nya harus dimasukin berapa? Oke, nah berarti di sini kita bisa pakai perbandingan gitu ya. Perbandingan F2 dibanding F1. Nah, F kan muatannya nggak dirubah nih, muatannya tetap nanti ya. Berarti di sini K, Q1, Q2 tetap nih nanti per R1 kuadrat dibagi dengan
Q1, Q2 per R2 kuadrat. Nah, ini kan jadinya ya guys, itu F2 ya F2 per F1 sama dengan Q1 Q2 per R1 kuadrat. Nah, ini kan pembagian dengan pecahan ya. Nah, ini pecahan yang di bawah ini jadi dibalikkan, jadinya dikali R2 kuadrat per Q1 Q2. Bisa saling coret-coret tuh. Nah, aku tandain warna beda nih coret-coretnya. Coret, ya kan, kaki 1, kaki 2 sama. Nah, berarti bisa kita hitung nih sekarang. Kita hitung nilainya, nggak muat ya di sini, aku taruh di sebelahnya. Jadinya nilainya adalah F2 per F1 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, oke nih. Kita pengen tadi kan F2 itu 1/6 F1. Masukin tuh guys. 1/6 F1. F1 ya tetap F1 kan tadi. Nah, itu sama dengan kita pengen mencari R2-nya berapa. Nah, R2 kuadrat dibagi R1-nya tadi berapa tuh? Kita pengenin, oh D nilainya per D. Nah, ada yang bisa saling hilang lagi kan? F1 dengan F1 saling menghilangkan tuh. Kan bisa coret-coret aja. Coret, coret deh. Nah, ini jadinya R2 kuadrat itu sama dengan, nah D-nya pindah ke sana, di sini di bawah pembagian, pindah ruas jadi perkalian kan, jadi 1/6 kali D. Nah, karena nggak muat, ini kan ini nih, R2 kuadrat sama dengan 1/6 D. Nggak muat nih, berarti R2 itu, bentar. Oke, ini, oh D-nya dikuadratin, jangan lupa, aku lupa ya. Ini harusnya D kuadrat ya. Karena kan ini, R1 kuadrat kan ya D dikuadratin berarti. Nah, oke, nggak ada yang keliru lagi kan? Sip. Nah, ini berarti 1/6 D kuadrat. Berarti R2 itu nilainya adalah, kan 1/6 nih, bener ya. 1/6, gak tolak penyet. Oke. Nah, R2 berarti ini nilainya adalah, ini nih, akar dari 1/6 D kuadrat, atau nilainya adalah D per akar 6. Nah, dari jawaban ini semua nggak ada yang benar ya, karena yang benar adalah ini. Jaraknya itu harusnya diubah menjadi ini nih guys, D per akar 6. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, ini caranya panjang banget. Enggak, kalian cukup lihat yang ini aja loh. Yang F2, ini mah contoh doang kan. Nah, caranya sebenarnya tinggal coret-coret doang kan. Kalian bandingin F2 per F1, ya kan. F2 itu kan berarti K. Oh, pantesan guys, aku kebalik. Pantesan ada yang salah ya di sini. Sebentar, mohon maaf guys. Harusnya di sini kan kalau di atas R2, nah kalau di sini F2, di sini juga R2 nih. Di sini juga R2. Nah, ini kebalik-kebalik. Mohon maaf pemirsa ya. Oke, kebalik-kebalik. Ada yang kebalik nih. Nah, sebentar. Mohon bersabar teman-teman. Oke. Bentar ya. Pantesan kok nggak ada di jawabannya ya. Kebalik ternyata kita naruhnya. Kalau F2 per F1 ya di bawah R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Oke. Nih ya, ini harusnya kan F itu kan kakiku per remuk-remuk ya. Nah, berarti benar nih harusnya kan kakiku. Nah, karena di sini F2 per remuk-remuknya jarak yang R2-nya. Nah, ini R1-nya. Oke nih, kan kakiku remuk-remuk per kakiku remuk-remuk. Karena ini pembagian dengan pecahan, pecahan dibagi sama pecahan, pecahan yang di bawah ini kan jadi perkalian yang dibalik. Nah, ini berarti ini R2, ini R1 kan? Yang dibalik yang di bawah sini. Nah, ini coret, nah berarti tinggal R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, R1-nya tadi kalian punya nilainya adalah D, dikuadratin, dibagi sama R2 yang kalian mau cari, R2 kuadrat. Berarti nilai R2 kuadrat ini ya, nilainya adalah, nah ini kan 1/6.
Pembagian kan, tinggal pindah ruas jadi perkalian 6D kuadrat. Nah, tetap ya angkanya 66 juga gitu loh. Dan nggak ada jawabannya juga gitu. Oke, Kak, ada cara lebih cepat gak, Kak? Selain yang ini gini. nggak ada. Nggak ada. Kalau ini udah paling cepet loh aku ngajarin. Oh, oke, oke. Aduh, Tapi pusing banget. Langsung. di sekolah diajarin kan, tapi hukum Coulomb pasti ya ada ini. Ajarin. Iya, karena ya caranya emang sepanjang ini. Intinya kalian bisa ngoperasiin ini aja nih. Coret-coret gitu aja. Coret-coret kan. Nah ini 1/6 pindah ruas, ya kan? R2 jadi pindah ke sana, biar jadi perkalian 1/6. 6-nya pindah jadi perkalian. Nah jadinya R2 itu adalah akar 6D kuadrat. D kuadrat kan ini ya bisa dikeluarin jadi tinggal D akar 6. Jeng jeng. Seperti ini guys. Intinya ya yang paling penting, kalian tahu nih, dianalisis kan Q1 sama dengan Q2. Oke lah ya. Nggak terlalu penting, yang penting kalian bisa mencoret-coret ini tadi gitu loh. Coret-coret, karena ini nilainya dibandingin aja. Oke. Kayak gitu guys. Nyampe sini bisa diikuti nggak kira-kira? Dari Kail, Zamira, bisa ngikutin nggak ini kira-kira? Alhamdulillah enggak. Nanti lihat replay sih kayak nanti. Iya, ya. Intinya kalian bandingin nih gaya tolak menolak 1 dan 2, boleh dibolak-balik, boleh F1/F2 ya kan. Yang penting kalian konsisten naruh ininya ya, kaki kuper rumuknya itu harus konsisten ya kan. Boleh dibolak-balik. Nah, kalian kan tahu nih, karena apa? Gaya tolak menolak menjadi setengah kali semula, berarti kok setengah, 1/6 ya, berarti F2 itu 1/6 F1. R1-nya tadi D nilainya. Nah, kalian disuruh mencari R2-nya berapa nanti, pakai perbandingan seperti itu guys. Nah, nanti biar lebih jelasnya aku kasih soal lagi biar lebih paham ya. Kalau banyak dijelasin, moga-moga. Nah, di sini soal yang di sini nih, ada 2 buah benda masing-masing. Nah, kita tulis lah ya. Ini Q1 nilainya plus 4 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Q2 itu nilainya adalah plus 9 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb. Terpisah sejauh 2 cm, jaraknya adalah 2 cm. Nilai K, konstantanya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton, benar, meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Gaya tolak menolaknya berapa nih? F-nya berapa? Nah, kita ingat sekali lagi ya, pengen semuanya dalam satuannya SI ya, standar internasional. Nah, berarti sentimeter itu diubah dulu ke meter. Berarti berapa meter sebenarnya 2 cm ini? Berapa? Coba Zamira, berapa meter Zamira? 2 cm itu berapa meter? Senti ke meter tuh dikali 1000 atau 100? 1000 bukan sih, Kak? Naik, dia kan kalian bikin tangga Dibagi, nih. maksudnya dibagi. Nih, bikin tangga kan biasanya nih. Ah. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Benar kan? Ada 7 ya? 1, 2, baru 6. Kilometer, hektometer, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Nah, kurang 1 doang. Oke, nah dari senti ke meter itu naik atau turun? Naik 2. Naik 1, 2. Nah, berarti aku sebenarnya terserah kalian ya, mau pakai maju mundur koma atau pangkat-pangkatan sama aja. Misal, berarti kalau 2 cm itu berapa meter? Nah, ya udah karena dia naik 2 ya, berarti 1, 2 kasih koma, depannya koma 0. Berarti 0,02 meter. Kalian boleh pakai desimal begini atau ya 2 cm itu 2 kali 10 pangkat minus. Kenapa minus, Kak? Karena dia naik. Minus berapa? Naik berapa kali? Oh, naik 2 kali. Nah, menurut kalian lebih mudah yang mana? Pakai yang desimal atau pangkat-pangkatan? Desimal.
Desimal. Ya, mungkin karena kalian belum terbiasa ya. Misal, aku punya nih, 40 meter. Ini berapa milimeter kira-kira? Diameter ke mili, naik atau turun? Turun 4. Turun berapa kali? 4. 4, berarti 40 kan. Mulai dari titik paling bawah, turun kan? Mundur berarti 1, 2, 3. Berarti sama dengan 40.000 milimeter. Ini kalau kalian pakai maju mundur ya. Maju mundur cantik. Nah, atau bisa juga kalian pakai yang pangkat-pangkatan 40. Ini nilai aslinya dikali 10. Nah, karena dia turun, pangkatnya itu positif, ya kan? Positif mah nggak usah ditulis ya. Karena dia turunnya berapa kali? 3 kali, berarti 40 dikali 10 pangkat 3 meter. Nah, 10 pangkat 3 itu berapa? 10 kali 10 kali 10 alias 1000. 1000 dikali 40 ya 40.000. Sama aja kan? Nah, menurut kalian lebih mudah yang mana? Mas Dian? Pasti lebih mudah yang mana? Maju mundur atau pangkat? Maju mundur kali. Tetap maju mundur. mundur. Oke deh, nggak apa-apa. Kenapa aku ngajarin pangkat? Karena di perhitungan kayak gini, kalian akan lebih mudah pakai pangkat-pangkatan gitu loh. Nah, di matematika sih ini udah harusnya diajarin ya bilangan berpangkat, cara perhitungannya kayak gimana. Cuman kita pelan-pelan lah belajarnya, nggak apa-apa. Nah, misal ini kan berarti kita disuruh mencari gaya ya kan? Nah, berarti gaya, rumusnya apa tadi? Gaya Coulomb yang aku ajarin. H sama dengan F sama dengan, iya, F sama dengan Q1 kali Q2 per R pangkat 2 bukan? betul. Aku ngapal ini ya kaki remuk-remuk ya kan. Serah saya ya. Nah ini 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah sekarang masukin K-nya. K-nya adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Ingat ya ini semuanya satuannya udah sama kan, meter-meter kulom-kulom ya kan, udah satuan SI ya kan. Nah sekarang Q1 itu nilainya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 9. Nah dikali 9 kali 10 pangkat minus 9 juga. Dibagi R kuadrat. R-nya adalah 2. Berarti 2 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratin nih. Nah, pertama-tama nggak usah bingung. Tulis aja semuanya dulu. 9 dikali 4 dikali 9, 10 dikali 10 kan. Nah, kalau bilangan berpangkat itu lebih mudah daripada desimal. Kenapa? Nah, kalau ada perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya yang di sini ditambahin. Kok bisa, Kak? Ya, bisa. Berarti 9 dikurang 9 dikurang 9. Pangkatnya aja dijumlahin. Nah, sekarang ini 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan, ya udah ini 2 kuadrat dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratin. Minus 2 kali 2. Atau gini, minus 2 dikuadratin dulu deh. Ya kan, biar kalian nggak bingung. 2 kuadrat itu berapa, guys? 2 kali 2 berapa? 2 kuadrat. 4. 4. Berarti bisa coret-coret tuh sama atasnya gitu loh. Biar lebih mudah. Oke. Kita biar nggak pusing-pusing amat gitu loh. Nah, ini kan berarti 4 dengan 2 kuadrat sama nih ya kan. Nah, sekarang tinggal perhitungan yang bilangan pangkat-pangkat aja tuh. Nah, ini kan 9 kali 9 berapa tuh, guys? 9 kali 9. 81. Nah, dikali 10 pangkat min 9. 9 kurangi 9 berapa? 0 ya kan? 0 dikurangi 9 berarti tinggal 10 pangkat min 9. Yang di bawah tinggal 10 pangkat min 2 dikali 2. Berarti min 4 gitu. Nah, berarti nilainya adalah 81 dikali. Nah, ini nih 10 pangkat min 9. Karena ini pembagian, kalau pembagian bilangan berpangkat, itu pangkatnya dikurangi, berarti min 9. Nah, berarti nilainya adalah berapa?
min 9 dikurangi min 9. Berapa nih berarti, guys? Kok min 9? Sorry, min 4. Pantesan kalian bingung, ntar. Ini bukan min 9, min 4 ya yang benar. Min 4. Berapa nilainya berarti? 81 dikali 10 pangkat berapa? Min 9, min 4. Berarti min berapa, Zamira? Min 9 dikurangi min 4. Min berapa kak tadi? Min 9. Min 9 dikurangi min 4. Berapa? Positif 12. Oke. Kamu punya utang 9. Oh iya benar. Berarti minus 12. Minus 12. Oke. Minus ketemu minus dulu nih yang di sini. Minus ketemu minus nilainya apa jadinya? Minus ketemu minus jadinya nilainya Positif. positif. Materi kelas 7 ya, diingat-ingat lagi. Ya bilangan positif negatif ya. Ingat-ingat lagi. Berarti plus jadi positif. Min 9 ditambah 4 berarti berapa jadinya? Negatif 9 ditambah 4. Berapa, Zamira? Negatif? Apakah tadi? Negatif 9 ditambah 4. Negatif 9 ditambah 4. Negatif 5. Iya, negatif 5 gitu loh. Negatif 5 jadinya. Oke, sebenarnya ini untuk bilangan berpangkat kalian harus tahu ya sifat-sifat bilangan berpangkat. Misal aku punya A pangkat A dikali A pangkat B. Kan ini kali ini. Nah, jadinya A pangkat A tambah B. Kalau perkalian, kalau misalnya aku punya A pangkat A dibagi A pangkat B, ini kan pembagian. Nah, pangkatnya jadi dikurangi, jadi A pangkat A minus B. Ya, ini. Oke. Nah, ini dasarnya nih, kalian biar bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Nah, tapi kalau selama apa? Selama bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok tuh yang mana? Yang A dan A ini. Kalau misalnya A pangkat A dikali B pangkat A, kira-kira? Ya nggak bisa ya. Nggak bisa A ya jadinya tetap A pangkat A, B pangkat A. Nggak bisa nih pangkatnya ditambahin gitu atau dikurangin karena bilangan pokoknya berbeda. Nah, ini kan 10 pangkat min 9 sama 10 pangkat min 9 sama 10 pangkat min 4 di sini. Ini kan bilangan pokoknya sama nih, sama-sama 10. Makanya pangkatnya bisa ditambah, dikurangi gitu, guys. Oke. Nah, dari sini gimana, Kak? Berarti jawabannya yang A, B, C, atau D. Nah, tapi di sini diminta ini ya, 8,1. Ya udah tinggal aja 8,1. Ini kan berarti pangkatnya maju. Nah, ini kan berarti kali 10. Ya kan 8,1 kali 10 itu 81 gitu loh. Dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini sama kayak apa? 10 pangkat ini kan 10 itu sama kayak 10 pangkat 1 nih, guys. Cuman dia nggak ditulis gitu loh. Berarti 8,1 dikali 10 pangkat 1 ditambah sebenarnya minus 5. Berapa nilainya? Yang benar berarti 8,1 kali 10 pangkat berapa, guys? Yang benar 1 ditambah minus 5. Berarti 1 dikurangi 5. Berapa pangkatnya jadinya? Berapa, hayo? Berapa, Kail? Ada yang tahu? Tadi apakah pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya itu kan kita kan udah nih ketemu nilainya, ya kan? Tapi di pilihan jawabannya nggak ada nih, guys. Karena adanya ini 8,1 kali 10 pangkat berapa? Sedangkan kita tadi kan punyanya 81 kali 10 pangkat min 5 awalnya nih. Nah, berarti 81 ini kita ubah jadi bentuk 8,1. Berarti komanya maju 1 nih.
Nah, jadinya kan 8,1 kali 10. Kok bisa, Kak, yang 8,1 kali 10 jadi 81? Ya iya dong, 8,1 dikali 10 ya 81 kan. Komanya mundur karena dikali 10 kan? Mundur. Nah, berarti benar nih 8,1 kali 10 dikali 10 pangkat min 5. Nah, 10 pangkat 10 itu kan nilainya sama kayak 10 pangkat 1. Nah, berarti 10 pangkat 1 ditambah minus 5. 1 dikurangi 5 berarti berapa yang benar? Minus 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus 4. Betul, jadinya adalah 8,1 kali 10 pangkat minus 4. Karena ini ya, penjumlahan bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat, jadinya pangkatnya ditambahin. Kayak gitu aja nih. Sampai sini bingung atau agak sedikit dimengerti? Demira, Kail, gimana? Lumayan, dikit-dikit lah ya. Agak, ya tadi misalnya 0 banget, sekarang agak 10% lah ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Zamira, Kail, Ki, dan kawan-kawan? Nggak ada, Kak. Oh, belum. Oke, bisa ngikutin lah ya. Selanjutnya, nah ini soal yang sering keluar juga, gosok-menggosok. Ya, gosok-menggosok. Amir menggosok sebuah mistar plastik dengan kain wol. Kemudian menggantungnya secara statis sebatang ebonit dengan kain wol. Kemudian mendekatkan ebonit tersebut pada mistarnya si Amir. Oke. Nah, kemudian yang terjadi adalah apa? Oke, pertama plastik dulu. Plastik dengan kain wol. Nah, terus ada si Budi punya ebonit dengan kain wol juga. Nah, yang terjadi kalau ini digosokkan ya, digosokkan si plastiknya itu jadi bermuatan negatif. Nah, si ebonit jadi bermuatan negatif. Nah, kira-kira si plastik ya, plastik kalau didekatkan dengan ebonit ini plastiknya tadi muatan negatif. Nah, terus ebonitnya juga bermuatan negatif. Apa yang terjadi? Tarik-menarik atau tolak-menolak kira-kira? Tolak-menolak. Tolak-menolak. Berarti jawabannya yang mana nih? A, B, C, atau D? Yang tolak-menolak. B. Oke, yang B. Jadi ya, ini negatif dengan negatif itu tolak menolak. Oke, jelas ya yang sejenis itu tolak menolak ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Bisa ya? Oke, kalau bisa aku lanjut. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan listrik dinamisnya nih guys. Oke, kita punya arus 4 ampere. Nah, ini kita punya tulis arus, itu I simbolnya sama dengan 4 ampere. Mengaliri tepinya memiliki potensial beda alias beda potensial atau tegangan ya, sama dengan 12 volt. Oke. Sama dengan muatan menit yang mengalir. Nah, melalui kawat. Nah, ini sebenarnya ditanyain Q-nya berapa muatannya ya. Muatannya berapa? Nah, kita punya arus. I itu arus ya. Arus itu adalah jumlah muatan, berarti siki ya, itu tiap satuan waktu. Berarti I itu sama dengan Q per T, waktu ya, atau delta T gini. Nah, T ini adalah waktu, biasanya adalah dalam detik atau second, sama aja. Nah, sedangkan kita juga punya hukum Ohm. Hukum Ohm, di mana hukum Ohm itu bunyinya ya V sama dengan I kali R. Nah, oke nih. Oke, ini V, ini I. Oke, kita disuruh mencari Q-nya berapa. Oke ya, oke. Berarti melalui kawat dengan muatan menit.
Oke nih, kita disuruh mencari Ki. Hmm, 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 hmm. Oh iya, ini R-nya nggak diketahui ya, agak-agak cacat nih soalnya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini berarti I-nya 4 ampere, V-nya sekian, ya kan? Nah, oke, berarti sebenarnya kita disuruh mencari muatannya berapa yang mengalir dalam kawat. Oke, ini sebenarnya soalnya agak kurang benar, agak ada yang kurang ya. Harusnya diketahui nih R-nya berapa, gitu ya. Biar kita bisa mencari nih I-nya berapa gitu. Ya nggak apa-apa sih ya. Jadinya ini nggak kita kerjakan karena ini soalnya ada yang kurang gitu ya. Kan harusnya ini ada delta T atau ada R-nya nih biar kita bisa mencari si T-nya gitu. Oke, berarti ini kita nggak kerjain ya. Tapi kita bahas ke soal berikutnya nih. Yang penting kita tahu tadi ya dasarnya dari mana. Oke, jika diketahui muatan listrik, berarti ini Q adalah 6 kali 10 pangkat minus 2 kulom. Mengalir dalam konduktor, nah ini berarti delta T adalah selama 30 second. Second itu detik ya, sama aja. Arus listriknya berapa? Oke, ya sama kata dia, berarti kok sih ya, I itu sama dengan jumlah arus tiap satuan waktu. Berarti berapa nih? 6 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 30. Berarti berapa nih? 6 dibagi 30, berarti 6 bagi 30, 0 ya. Koma, berapa? Kan ini jadinya 60. 60 bagi 30 berapa guys? 2, berarti 0,2 dikali 10 pangkat minus 2 ampere. Nah, kita pengen jadi mili ampere kan? Mili itu 10 pangkat berapa? Ini kan? Nah, ini kan kilo, kilo hekto, deka, ini meter, terus dekameter, desimeter. Ini hektometer, kilometer, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Anggap aja ini jadi miliampere. Nah, ini itu ampernya. Nah, berarti kitab dari ampere ke miliampere. Naik atau turun, guys? Naik atau turun, guys? Halo? Zamira, Kail, dan kawan-kawan? Naik atau turun? Dari ampere. Dari ampere ke miliampere turun. Turun, berarti 1, 2, 3 kan? Nah, 3 kali turun. Berarti sebenarnya ini kita harus buat jadi berapa nih? Kan 10 pangkat min 3 ya harusnya. Nah, ini berarti jadi 2 dikali 10 pangkat min 1 itu kan 2 kali 10 pangkat min 1 itu 0,2. Terus dikali 10 pangkat min 2-nya sendiri ini tadi. Ini dalam satuan ampere. Nah, berarti kan 2 dikali 10 pangkat min 1 ditambah minus 2, ini ampere. Berarti berapa nih? 2 dikali min 1 ditambah min 2, berapa guys? 10 pangkat min 1 tambah min 2, berapa Zamira? Min 1 tambah min 2. Utang terus utang lagi, berarti nilainya min 3 ampere. Nah, udah benar nih, karena apa? Kita kan turun ini ya, berarti turunnya 3 kali nih, benar berarti. Jadinya adalah 2 mili ampere, guys. Karena apa? Ya kan gini 3 kali ya, gitu. Karena apa? 2 mili ampere kan harus biar jadi ampere ya, mili ampere biar jadi ampere kan naik ya. Berarti 1, 2, 3 nih, ini koma, 0,002. Benar kan? Berarti ini jadinya 2 kali 10 pangkat, komanya maju, berarti minus 3, dibalikin sama lagi nih nanti. Jadi jawabannya adalah yang A, B, C, atau D, atau E? A, B, C, D, atau E? Yang apa? Yang apa? Yang A ya. Kayak gini. Ya, jadinya ini cuman apa ya? Paling kalian agak bingung di pangkat-pangkatan, di koma-komaan ya. Nah,
untuk bilangan berpangkat, makanya tadi aku ini kalian ya, biar kalian itu harusnya memang ini bisa untuk bilangan berpangkatnya gitu. Karena untuk kayak gini nggak selalu itu dalam bentuk menjebak, emang agak kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami atau ada yang mau ditanyain dari kalian, guys? Hai guys, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada. Kayak bisa ngikutin nih berarti ya. Nah, selanjutnya nih. Sepotong kawat punya panjang L itu adalah 50 cm. Luas penampang ini A, area ya. Itu adalah 2 mm. Ini persegi ya, harusnya pangkat 2. Oke, terus di sini diketahui apa lagi tuh? Hambatan listrik berarti R itu adalah 100 ohm. Ohm ini lambangnya begini ya. Dengan demikian, resistansi jenis kawat, oke, adalah sama dengan resistansi jenis. Berarti R kecil, R dalamnya itu berapa? Yang ada di dalam kawat itu sendiri. Oke, berarti rho L per A. Bentar. Rho L per A. Oh, ini berarti si rho-nya yang ditanyain ya. Rho-nya itu berapa? Oke, untuk R itu bisa kita cari dengan rho L per A. Oke, nah berarti kita perlu mencari rho-nya nih berapa? Ini harusnya satuannya bukan ohm ya. Resistansi jenis itu harusnya bukan ohm, tapi adalah rho M per A. Berarti harusnya ini satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, ini berarti kalau kita mau mencari rho ya pindahin aja yang lain nih. Berarti R dikali L, L-nya kan perkalian, jadi pembagian ya, pindah ruas. Nah, oke, ini jadinya, ini aku benerin dulu ya tandanya. Bentar. Nah, ini jadinya, ini ditanyain adalah rho. Nah, ini R dikali A, karena A ini pembagian pindah ruas jadi perkalian. Dibagi si L panjangnya sama dengan rho. Oke. Nah, tapi kita harus buat semuanya itu dalam satuan SI nih guys. Ini kilogram per meter kubik semuanya. Kilogram per meter kubik. Ini kilogram per meter kubik. Ini juga kilogram per meter kubik. Nah, berarti rho itu adalah R-nya udah ya, udah satuan SI 100. Tapi ini luasnya belum nih. Nah, kalian ingat-ingat lagi nih, nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desi, senti, dan milimeter. Dulu aku pas SD ini dijadiin lagu sih ya. Kilometer, hektometer, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Nah, oke, kayak gitu. Nah, kita punya mili, kita harus jadiin meter persegi. Nah, mili ke meter itu kan naik 3 nih, 1, 2, 3. Tapi karena di sini persegi, sekali naik itu dibagi 100. Nah, berarti 100 kan 10 pangkat 2 nih, guys. Nah, kalau dibagi 100, berarti ini dikali 10 pangkat minus 2, gitu loh. Nah, ini berarti luasnya ya. Luasnya nggak muat di situ, aku taruh sini. Luasnya itu jadinya 2 dikali 10 pangkat. Karena naik 3 ya. Naik 3, sekali naik dikali minus 2. Berarti minus 6. Ini minus 2 sekali, minus ini sekali lagi berarti jadi minus 4, sekali lagi jadi minus 6. Nah, berarti 2 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Nah, ini berarti dikali ini luas penampangnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan L-nya. Nah, ini senti ke meter berarti naik 2 gitu loh. Berarti 50 dikali 10 pangkat minus 2 berarti dikali 50 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, ini nih,
50 sama 100 kan jadi tinggal 2 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, ini dibagi sama 10 pangkat minus 2. 2 dikali 2 itu tinggal 4 kali 10 pangkat minus 6. Ingat, pembagian bilangan berpangkat. Selama bilangan pokoknya sama, pangkatnya bisa dikurangi. Berarti dikurangi minus 2. Berarti 4 dikali minus 6 minus minus 2 alias minus 6 ditambah 2. Berarti 10 pangkat berapa tuh jadinya guys? Minus 6 ditambah 2 berapa tuh? Hai guys, berapa? Minus 4. Minus 4. 4, betul. Satuannya apa Kak Roy ini? Ya ini ya, kilogram per meter kubik harusnya. Jadi jawabannya adalah yang C nih guys. Oke, ini untuk mencari hambatan jenis ya. Ini adalah hambatan jenis atau hambatan itu juga disebut sebagai resistansi. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Dari Zamira, Kail, dan kawan-kawan ada yang mau ditanyain? Ismi, Azla, ada yang mau ditanyain? Dari soal ini? Belum? Enggak, Kak. Oke, aku lanjut nih kalau gitu. Nih, di nomor 4 sekarang. Nomor 4 ini ada 3 resistor. Nah, 3 resistor. Ini R1 sama dengan 3 ohm. Terus R2 itu adalah 4 ohm. R3 ini adalah 6 ohm. Dihubungkan sekian, kedua ujungnya dihubungkan ke baterai dengan EMF, berarti ini adalah V-nya, sebenarnya adalah 8 volt. Oke, kita punya resistensi internal, berarti R dalam itu adalah 2/3. 2/3 ohm itu masih sama ya, simbolnya kayak gini, sorry. Tegangan pemerasan dari rangkaian. Oh, berarti tegangan totalnya itu berapa? Oke, tegangan total. Ini ya, GGL at. Oh, ini gini tadi. Ini harusnya adalah tegangannya. Ini tadi GGL-nya. Ini V-nya, sorry. Dari rangkaiannya berapa? Oke, ini tadi nilai GGL-nya. Ini kita tanyain V-nya berapa. Ingat ya tadi hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikali R. Nah, sekarang kita cari dulu nih R si totalnya. R totalnya itu adalah paralel ya. R total paralel itu gimana? Nah, R total paralel itu berarti 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Berarti 1 per ini nih. Ini berarti 1/R paralel. R paralel yang kita cari dulu sama dengan 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/6. Ini 1/R paralel. Nah, ini 3, 4, 6 kan punya KPK, nilainya adalah 12. 12 dibagi 3 dikali 1, itu 4. Ditambah 12 dibagi 4 dikali 1, itu 3. Ditambah 12 dibagi 6 dikali 1, itu 2. Berarti ya guys, 1/R paralel itu nilainya ada 4 tambah 3 tambah 2 dibagi 12. Berarti 7 tambah 2 itu 9/12. Berarti R paralelnya itu berapa ya? Tinggal dibalik aja. 12/9 ohm. Nah, sekarang itu gambarannya sebenarnya gimana sih Kak? Gambarannya kayak gini nih. Berarti kan kalian punya hambatan ada 3 disusun paralel. Hambatan ada 3 disusun paralel nih. Udah nih. Nah, terus ini semua dihubungin sama si baterai.
di sini. Nah, baterainya ini juga punya hambatan dalam. Hambatan dalam nilainya adalah tadi 2/3 ohm. Nah, ini kan kalau udah kalian paralelin, kan ini jadinya seri nih sama si baterai. Kita buatlah keterangan. Baterai itu seri dengan ini ya, rangkaian resistor. Nah, kalau udah seri berarti gimana? Diingat-ingat lagi, R seri total itu adalah R1 tambah R2. Nah, R1-nya ini berarti tadi R paralelnya gitu loh. Berarti R seri itu ya, R seri ini R total. R1-nya tadi itu yang udah kita jadiin satu nih, berarti si R paralelnya ditambah R si dalam si punya si itu baterai tadi. Berarti nilainya adalah 12/9 ditambah 2/3. Samain tuh penyebutnya jadi per 9. Ini tinggal 12 ditambah 9 dibagi 3 dikali 2. 9 bagi 3, 3. 3 dikali 2, 6. Berarti adalah 18/9 ohm. Nah ini ya, berarti ini R seri total akhir ya, berarti 18 dibagi 9 itu 2 ohm berarti. Nah, kita berarti bisa nih mencari ini guys, nilai dari tegangan pemerasan ya. Kok tegangan pemerasan ya? Aneh emang. Yang ini berarti harusnya adalah 2, terus ini 8. Oke, berarti oke. V itu harusnya adalah, bentar guys, 1. Oh. Ini kan harusnya adalah, ini harusnya kan kita bisa cari I-nya dulu ya. I itu sama dengan GGL per R paralelnya tadi dulu nih. GGL-nya adalah 8 per nilai dari R paralelnya tadi kita punya 12/9. Harusnya 12/9. Takutnya ada yang salah. 8 kali 9/12. Ini coret-coret jadinya ini bagi 4, 2. Bagi 4 ini 3. 3 dengan 3 habis ini 3 kali 2. Berarti 6. Harusnya ini 6 ampere I-nya. Nah, bentar ya. Kok aku nyari soalnya yang agak susah. Sorry ya. Oke. Ini harusnya adalah nilainya si V-nya ya. V-nya adalah GGL. Harusnya adalah ini ya. I dikali si R total ya. Nah, ini berarti I-nya adalah 6 dikali R totalnya adalah 18/9. Ini coret, ini tinggal 2, ini 3, ini coret, 6. Harus volt. Oke, di sini nggak ada ya. Harusnya 18 volt untuk tegangan si yang dimintanya. Oke ya. Jadi, oh iya, harusnya 6 kali, oh sebentar. Oh 18 gitu sih. 18/2 kan udah kita ganti sama 2 ohm ya tadi ya, sorry. 18/9 tuh udah kita ganti sama 2 ohm. Bentar. Ini berarti I-nya tadi kita dapat 6 ampere dikali RC totalnya ya, udahan itu 2 ohm. Berarti V-nya itu harusnya 12 volt nih guys. Nah, dan nggak ada di jawabannya. Oke. Nah, jadi untuk kalau ada soal-soal seperti ini ya, kalian harus bisa nih menentukan si hambatan totalnya itu berapa. Nah, setelah kalian tahu hambatan totalnya,
Nah, ternyata si baterai ini tadi juga ada hambatan dalamnya gitu. Nah, berarti kalian harus nanti ya untuk mencari si tegangan di salah satu titik ya. Nah, itu kalian cari dulu nilai si arusnya berapa yang ngalir di situ. Dari mana, Kak? Dari GGL total ini tadi, si 8 volt, dibagi dengan R paralelnya. Gitu. Oke. 8 bagi 4 kali. Bentar. 4 kali. Ya, harusnya seperti itu, guys. Jadinya nanti baru bisa dihitung untuk V-nya. Oke. Nah, di soal selanjutnya, ini perlawanan konduktor dapat ditingkatkan dalam satu cara. Jadi maksudnya ini gimana ya? Nah, maksudnya adalah kan kalian misalnya punya rangkaian nih, ini ada hambatan, terus kalian ini ada arus ya biasanya di sini. Nah, biar kalian itu apa ya, hambatannya ini bisa dilawan ya. Oke, biar arusnya bisa jalan, maksudnya ini perlawanan konduktor ini biar agar arus listrik bisa berjalan lancar. Nah, itu kan arus listrik itu I ya. Nah, caranya gimana? Ya kita hubungi nih sama V sama dengan I kali R. Nah, berarti kalau kita mau cari I itu kan V per R. Nah, berarti dari sini siapa yang harusnya ditambah dan siapa yang harusnya dikurang. Nah, kalau kita pengen I-nya besar, nah supaya I besar, nah R-nya itu harus kecil, ya kan? Pembaginya harus kecil. Nah, terus supaya I besar, itu V-nya harus besar juga. Itu kan nilainya harus besar. Nah, tambah arus ya bisa aja sih ya. Nah, terus untuk meminimalkan perbedaan potensial berarti V-nya dikecilin. Salah ya ini jelasan. Terus kawatnya diperpanjang. Lah kalau kawatnya diperpanjang kan R itu sama dengan rho L per A. Nah, kalau kawatnya makin panjang, R-nya makin gede. Kalau R-nya makin gede, I-nya kan makin kecil ya. Berarti ini juga salah. Terus luas penampangnya ditambahin, luasnya digedein. Ya bisa sih ya, R-nya ini makin kecil gitu kan. R-nya makin kecil tapi ini bisa sih ya nanti ini makin besar, I-nya makin besar. Tapi ya kalau kalian lihat dari sini aja ya, dari sini aja bisa kalian lihat yang cukup dibesarin itu siapa? Si beda potensialnya. V-nya dinaikin supaya I-nya itu juga naik gitu loh guys. Seperti itu. Oke, di nomor 6 yang ini aku sampai soal nomor 10 aja ya. Sorry. Ini nomor 6, faktor-faktor yang juga menentukan ketahanan kawat logam. Nah, ingat ya, ketahanan kawat logam. Berarti R itu sama dengan rho L per A. Kawat panjang, jelas. Suhu. Nah, kalau suhunya semakin tinggi, suhu tinggi, itu ngaruh nih ke kawat. Apa yang jadi? Kawat cepat meleleh. Benar ya, berarti suhu itu berpengaruh ke ketahanan. Berarti ya, kita nggak boleh nih suhunya tinggi-tinggi, benar. Terus area kawat penampang, area itu adalah luas. Nah, dari sini, ini kan luas. Berarti ini juga benar nih. Oke, jenis bahan itu dipengaruhi oleh hambatan jenis atau bisa juga massa jenis. Massa jenis ini simbolnya apa? Adalah rho. Benar nih berarti ya. Rho. Nah, berarti jawabannya adalah yang semuanya benar. Karena apa? Panjang ini berpengaruh ya kan. Suhu, temperatur berpengaruh, luas, A berpengaruh. Ini rho juga berpengaruh ke ketahanan kawat logam. Kawat logam itu apa sih sebenarnya? Kabel itu loh, kawatnya yang dimaksud kawat logam tuh kabel. Karena di dalam kabel itu kan kawat sebenarnya.
kawat tembaga, bisa jadi. Nah, yang di nomor 7 ini ya guys, ini adalah kabel koneksi yang terhubung dengan baterai, ini berarti ada V, adalah 6 volt. Menghantarkan arus I itu sama dengan 0,5 ampere. Ketika kawat dipotong menjadi 2 bagian sama panjang, terus dihubungkan secara paralel, nah listrik yang mengalir itu berapa? Berarti tadi misalnya cuman begini ya kan? Terus ya ada baterai. Ini nggak ada sih hambatannya, nggak ada hambatan. Nah, misal ini tadi nilainya begini nih, terus dia dibagi jadi 2, dihubungkan secara paralel kan? Nah, ini baterainya tadi jadinya. Baterai di sini. Ya udah, berarti arusnya kan terbagi jadi 2 ya. Gampang aja gitu kan. Berarti ingat-ingat hukum Kirchhoff ya, di mana hukum Kirchhoff itu adalah arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Nah, tadi berarti ini membagi arus kan? Nah, kalian nggak usah pikirin nih si tegangan ini, karena ya arus tuh yang ada di sini doang gitu. Berarti kalau terbagi jadi 2, tadi kan arusnya ke sini doang nih. Ngalir nih, I sama dengan 0,5 ampere. Nah, kalau terbagi jadi 2 ya udah. Berarti I masuk itu 0,5 ampere, itu harus sama dengan 2 kali I. Berarti I yang sekarang tuh berapa? Ya 0,5 ampere dibagi 2. Atau nilai I sama dengan 0, 5 dibagi 2 itu 2, sisa 1, 10 dibagi 2, 5, 0,25 ampere. Jeng jeng. Seperti itu. Oke, jadi ini ya, menurut hukum Kirchhoff, arus yang masuk itu harus sama dengan yang keluar. Kalau terbagi jadi 2, ingat ya, kalau di rangkaian paralel ini membagi arus. Nah, kalau seri itu adalah membagi tegangan. Nah, ingat ya paralel ya, berarti arusnya nih kebagi jadi 2 gitu. Nah, tegangannya tetap sama nanti, kayak gitu. Yang di nomor 7, nomor 8, sorry. Di nomor 8 ini ada lampu. Punya daya P sama dengan 100 watt tuh katanya. Terus punya V sama dengan 220 volt tegangannya. Sehingga lampu menyala dengan daya, oh ini spesifikasinya ya. Oh, sebentar. Oke, belum ya. Ini berarti ada daya 20 watt P sama dengan 20 watt. Nah, tersebut harus terhubung dengan tegangan suplainya berapa? V-nya berapa? Nah, ini berarti P1, ini V1, ini P2, ini V2. Diingat-ingat lagi ya, berarti P itu sama dengan V kali I. Ya kan? Ini daya listrik. Daya listrik itu adalah P. Dari kata apa? Power ya. Nah, berarti hubungannya ini apa? Berarti sebenarnya arus harus sama nih guys. Berarti kan P1 sama dengan V1I, I1 ya. Kan harus sama nanti I1 sama dengan I2, kita gantiin I nilainya. Nah, dibandingin P2 per V2 I2. Nah, I-nya kan sama ya nanti, tulis saja dulu P1 per P2 sama dengan V1 per V2 ini I per I. I-nya coret-coret, tinggal P1 per P2 sama dengan V1 per V2. Kita perlu mencari V2. Berarti V2 pindah ke sana kan? Itu sama dengan V1 dikali P2 per P1 dibalikan. Jadinya V1-nya itu adalah 220 volt ya kan, dikali P2-nya adalah 20 watt dibagi dengan 100 watt. Nah, ini kan jadinya coret-coret, ini tinggal 1/5. Ya kan?
Aku pindah, ganti warna deh. Nah, ini kan jadinya nggak ganti sih. Coret-coret tinggal 1/5 gitu ya. Nah, ini berarti tinggal 220 volt dibagi 5. Berarti 20 dibagi 5 itu 4. 20 dibagi 5 juga 4. Harusnya adalah 44 volt. Dan dari jawaban sini tidak ada. Oke, jadi intinya seperti itu guys. Karena kan untuk 20 watt kita perlu berapa? Gitu kan. Ya yang benar adalah 44 volt dan dari jawaban sini tidak ada. Oke, nomor 9. Untuk nomor 9 ya guys, itu pemanas listrik punya hambatan R sama dengan 25 ohm. Terus tegangan V sama dengan 250 volt. Bekerja waktunya T sama dengan 24 jam. Oke, nah terus ditanya, oke ini suruh membuktikan arusnya berapa. Oke, berarti I ini sama dengan berapa? Ingat-ingat I berarti kan dari hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R. Berarti I adalah V per R. V-nya adalah 250 dibagi 25. Berarti adalah 10 ampere. Benar nih, ya kan? Nah, terus kekuatan pemanas. Berarti P, daya itu berapa? Ini yang satu ya. Ini yang kedua. P itu adalah sama dengan V kali I. V-nya adalah 250 dikali I-nya adalah 10. Adalah 2.500 watt atau nilainya berapa kilowatt? Kilo kan 3 ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 2,5 kilowatt. Jeng-jeng. Dan ini benar. Nah, selanjutnya, tarifnya tuh berapa? Saat ini harganya adalah Rp300 gitu ya per kWh. Oke, berarti kWh itu adalah kilowatt jam atau hour. Nah, ini berarti 24 jam. Berarti ini yang ketiga, tarif total itu adalah sama dengan tarif per kWh dikali waktunya, belum, tarif dikali dayanya ya, dikali waktunya nih berapa jam, ya kan, dikali T. Nah, berarti tarifnya adalah 500, bukan 500 ya, tapi 300 rupiah kan, tarifnya itu 300. Ketika tarif listrik, ini tarif listriknya adalah 50, benar 50 ya. Tarif listrik per kWh-nya sekian, ya kan? Berarti ini adalah Rp 50, ya kan, per kWh dikali P-nya, dayanya adalah ini 2,5 kilowatt gitu kan ya, dikali T-nya adalah berapa jam? Ya 24 jam H gitu kan ya. KWH, KW dengan H coret-coret karena ini pembagi. Jadinya tinggal tuh 2,5 dikali 50 dikali 24. Nah, 2,5 dikali 50 aja 125. 125 dikali 24. Bentar, aku hitung dulu. Kita hitung nih. 125 dikali 24. 125 dikali 24. 3.000 guys yang benar ya. Ini kan 2,5 dikali 50 itu 125. Dikali 24 harusnya adalah TRP 3.000 nih. Jadi jawabannya adalah ini salah karena cuma 300. Jawabannya adalah 1 dan 2. Oke guys, seperti ini. Nah, untuk yang nomor 10 ini 3 rintangan. Nah, ini berarti R1 sama dengan 6 ohm. Terus R2 itu adalah 4 ohm. R3 adalah 12 ohm. Dipasang secara
paralel. Perbandingan arus yang mengalir pada setiap resistor itu berapa? Oke. Ingat ya, kalau rangkaiannya paralel itu adalah membagi arus. Oke ya. Nah, berarti ya sesuai aja nih. Satu perbandingannya ini berapa? Ini kalau kita sederhanain ya. R1 banding R2 banding R3. Nah, R1 kan 6 banding 4 banding 12. Nah, disederhanain dibagi berapa nih? Dibagi 2 ya. 3 dibanding 2 dibanding 6. Nah, berarti harusnya gimana? Kan berarti ini ya, V sama dengan I kali R. Ya udah, ini I itu berbanding terbalik dengan R gitu ya. Berarti ya sesuai aja perbandingannya ini. Berbanding terbalik. Oke, nah berarti I1 misalnya. Berarti ya 1/3 ya. I1 itu 1/R1. Nah, I2 itu adalah 1/R2. I3 berarti 1/R3. Nah, ini berarti 1/3, ini 1/2, yang di sini 1/6. Nah, berarti kita buat perbandingan baru. 1/1 dibanding 1/2 dibanding 1/2 kok 1/2 sih? I1 banding I2 banding I3. Berarti 1/3 dibanding 1/2 dibanding 1/6. Nah, coba nih kalian kan samakan penyebutnya biar dia ini hilang semuanya dikali 6. Nah, ini kalau dikali 6 itu 2, kalau dikali 6 ini 3, kalau dikali 6 ini 1. Jadi 2 banding 3 banding 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena kita pengen punya perbandingan I-nya. Bukan perbandingan R ya. Kalau perbandingan R 3 banding 2 banding 6 nih. Udah kan? Nah, tapi kan kita lihat nih dari hukum Ohm bahwa I itu berbanding terbalik dengan R. Ya udah tinggal dibalik. Tinggal aja 1/3, 1/3 banding 1/2 banding 1/6. Kan pecahan, biar pecahannya hilang ya kan dikali aja sama KPK-nya. KPK-nya adalah 6. Berarti 2 banding 3 banding 1, guys. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain, guys? Dari Zamira, Azla, Ismi, Kyle, ada yang mau ditanyain? Ini belum ada, Kak. Bisa Oke, insya Allah. bisa ngikutin nggak tapi? Oh ya, Kak, Iya, kenapa? itu kan 1/3 1/3 dibanding 1/2 itu terus 1/6. Nah, terus itu dikali 6 ngitungnya gimana, Kak? Ya, intinya semuanya itu dikali 6. Semuanya dikali 6. 6 ini dari apa sih? 6 ini adalah nilai KPK-nya. 3 banding 3, 2, 6. Ini kan KPK-nya 6. Nah, biar apa? Biar nggak ada pecahan gitu loh, guys. Nah, berarti 1/3 dikali 6, 2 kan? Sama aja 1 kali 6 dibagi 3. Ya kan? 6 bagi 3, 2. Terus 1 kali 6 dibagi 2, ya 3. 1 kali 6 dibagi 6, ya 1. Kita cuman pengen hitung perbandingannya aja nih. Nah, Oh, berarti dibuat KPK dulu ya, Kak ya? iya, KPK-nya. Gitu. Iya, makasih ya, Kak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Enggak kayaknya. Udah Enggak. semuanya ngerti sih. Udah lumayan ngerti nggak kira-kira? Ya 4%-an lah. Oke. Kalau dari Zamira gimana? Bisa ngikutin nggak ini tadi? Lumayan, bisa ya. Lumayan lah ya. Ya, jadi soal-soal kayak gini tadi itu sering keluar ya. Ya, seingat saya sih harusnya sering keluar ya. Untuk yang soal-soal rangkaian paralel, seri, itu pasti sering dikeluarin nanti di ujian. Terus hukum Coulomb itu tadi dasar banget. Terus tarif KWH itu jangan dilupain.
Nah, itu sering dikeluarin gitu. Terus yang paling dasar banget tadi tentang listrik statis ya, tentang elektron, proton, neutron, atom-atom itu tadi jangan dilupain juga. Kayak gitu. Oke, sebelum aku tutup tolong ini ya, dinyalakan semua kameranya. Kita mau sesi foto dulu. Oke. Oke, tolong dinyalain guys kameranya. Azla, Kail, Zamira, Ki, Ismi, Raka, Ica, tolong dinyalain guys kameranya. Kamera aku nggak bisa nyala, Kak. Oh gitu. Oke, yang bisa, yang bisa. Oke. Wah, Ki, tembok nih Ki ya. Saya disuruh ngeliatin tembok. Oke, oke. Ismi, Ica, Mailandri. Lagi rusak kah webcamnya? Oke. Kayaknya nggak ke tembok tapi itu jadi Oh, abu-abu gitu, nggak tahu kenapa. oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, aku foto dulu ya guys. Dalam hitungan, nggak mau bergaya nih ya. Oke. 1, 2, 3, senyum. Aku doang yang senyum. Oke guys, makasih buat